Sebuah insiden yang dapat membuat hati gemetar terjadi di sebuah tempat kosan di kota Tangerang. Seorang wanita, yang kami sebut korban, sedang berada di kamar kosannya ketika sebuah tengkulak misterius muncul dan memaksa masuk ke kamar korban. Dalam keadaan malu-malu, korban mengatakan kepada wartawan bahwa tengkulak itu segera menunjukkan niat yang buruk, yaitu mencoba memperkosa korban. Dengan semangat yang tidak pernah menurun, korban bertindak melawan dan menggigit tengkulaknya. Tindakan yang dibuat korban akhirnya membuat tengkulak menggigitnya dan berhasil melarikan diri setelah mengambil 2 unit ponsel milik korban yang menjadi kerugian sekitar Rp7.700.000. Korban menderita luka yang signifikan pada lengan kanannya dan dagu akibat serangan tengkulak. Sedangkan di Surabaya, 2 pria bernama KS dan FSA menjadi sorotan umum setelah bersalah menggondol motor warga. Sebuah pria bernama KS sempat dimasak warga karena mencoba mengambil motor AW yang diparkir di depan rumah kakaknya. Namun, KS malah masuk ke gang buntu saking bingung dan ketakutan. Sementara temannya, FSA, berhasil melarikan diri. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi pada Selasa 12 Maret sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. KS kemudian ditangkap warga sekitar dan diamankan ke pos Balai RT. Sedangkan FSA berhasil melarikan diri dan hingga saat ini masih dicari. Kabar yang lebih buruk datang dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, ketika seorang siswi SMK bernama Mi alias Mutia menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan. Pelaku yang dilaporkan menjadi tetangga kamar kos korban ini, bernama Akri, sedang memindahkan jemuran di depan kamar kos korban ketika menemukan pintu kamar kos korban dalam kondisi tidak tertutup rapat. Setelah masuk ke kamar kos korban, pelaku mendekati tubuh korban yang sedang tertidur dan memerintahkannya dengan kasar. Namun, korban yang sedang tidur terbangun dan terjadi perlawanan. Pelaku mencekik leher korban dan menggigit pipi kiri korban hingga korban hilang kesadaran. Pelaku kemudian menempelkan jari telunjuk tangan kanannya di lubang hidung korban untuk memeriksa apakah korban masih hidup atau tidak. Akibat dari tindakan-tindakan yang diperbuat oleh 2 pria di Surabaya dan pelaku di Kota Bitung, mereka terancam menggugat undang-undang sesuai dengan pasal 363 KUHP yang melanggar hukum pencurian dengan pemberatan, yang bisa menjadi hukuman penjara maksimal 5 tahun. Selain itu, polisi juga menyita beberapa bukti, seperti sepeda motor, KTP, ponsel, pakaian, hingga helm sebagai bukti kejadian. Polisi juga akan melakukan serangkaian penyelidikan, mulai dari olah TKP, interogasi saksi-saksi, analisa CCTV, hingga meminta keterangan dari pelaku. Berita ini mungkin akan menimbulkan banyak pertanyaan, seperti mengapa tengkulak atau pelaku lainnya dapat melakukan hal-hal yang buruk seperti ini? Bagaimana cara korban dapat melindungi diri dari ancaman seperti ini? Dan bagaimana cara kita dapat mencegah kejadian yang sama dari terjadi lagi? Jawaban terhadap beberapa pertanyaan ini mungkin sulit, tetapi kita harus semakin bijaksana dan waspada dalam melakukan segala sesuatu. Selain itu, kita harus menghargai hak dan kebebasan sesama, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan atau menimbulkan kecelakaan kepada orang lain.